Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom Shalom. Haleluya, luar biasa. Puji nama Tuhan kalau di bulan ketiga di tahun 2021 ini kita semua masih ada dalam penyertaan Tuhan sampai saat ini. Dan saya percaya kita semua masih merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita memberikan bagian yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dan pagi hari ini kita mau tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita. Haleluya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur padamu Tuhan, untuk pemeliharaan penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan atas hidup kami, atas hari-hari yang boleh kami lewati Tuhan secara luar biasa. Kami tahu Tuhan tanpa tangan-Mu yang kuat menyertai kami Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh ada Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan saat ini Tuhan, untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biar pagi hari ini Tuhan kami boleh memberikan bagian yang terbaik Tuhan. Hati kami, bahkan hidup kami, hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang begitu baik, Allah yang mengerti, Allah yang peduli akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ya Allah kami. Engkau layak terima setiap pujian kami. Engkau layak terima sembah kami. Engkau layak terima pengagungan kami Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan di hidup kami. Allah yang luar biasa, Allah yang maha agung, Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau agungkan Kau Tuhan. Kami mau tinggikan kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan
Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Ini kami dan ini ibadah-Mu Tuhan. Berotoritas penuhlah Tuhan atas ibadah-Mu pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita menaikkan puji dan syukur kita hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Saudara. Haleluya. Sebentar kita mau siapkan korban tantangan kita mau berikan bagian yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita jalankan korban tantangan ini,
Kita mau naikkan pujian, terima kasih Yesus. Buat korban tantangan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita mau siapkan hati kita, kita mau duduk di bawah kaki Tuhan. Kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu lah jawaban Tuhan atas hidup kami Tuhan, atas setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Kebenaran yang menguatkan kami, kebenaran yang membela kami, kebenaran yang memuaskan kami, bahkan kebenaran yang memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami siap Tuhan untuk duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kamu duduk di bawah kaki-Mu, kamu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ini kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan pagi hari ini. Haleluya, kita mau naikkan pujian saat ini. Di saat ku berbeban berat. Haleluya Yesus. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli.
Dengan rendah hati kami datang kepadamu pagi hari ini, karena merupakan anugerah. Kalau kami bisa Tuhan, kami hadir di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, karena kami percaya setiap kehadiran kami di bait-Mu yang kudus, Engkau punya rencana yang indah. Memang kadang-kadang kami ada di padang gurun, padang yang tandus dan membuat kami galau dengan kehidupan ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan membuka hati kami, menerima pesan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak diberkati, tetapi kami semua diberkati. Baik yang ibadah onsite maupun yang ada di rumah karena sesuatu tidak bisa hadir. Tapi kami percaya penyertaan dan berkat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Maka pada pagi yang indah ini kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, shalom. Kiranya Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama menyelidiki kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja. Mari kita buka pasalnya yang ke-17. Kita baca ayatnya yang ke-5. Kitab Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengar dengan topik merespon kemalangan. Jadi topik hari ini adalah merespon kemalangan. Kemalangan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya atau sinonimnya adalah kesusahan, musibah, kesialan, malapetaka, penderitaan. Itu sinonimnya saudara sekalian. Jadi kalau merespon kemalangan itu artinya merespon musibah, malapetaka, penderitaan atau kesusahan. Bisa jadi hari-hari ini ada di antara saudara sedang ditimpa kemalangan, kesusahan, penderitaan atau malapetaka. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat konteks dari ayat ini, seorang nabi besar, salah satu nabi besar bagi bangsa Israel selain Nabi Musa itu adalah Nabi Elia. Nah, Nabi Elia saudara sekalian satu saat dia mendapat perintah dari Tuhan untuk bertemu Raja Ahab dan mengatakan kepada Raja Ahab bahwa akan bertahun-tahun kerajaan Israel tidak mengalami hujan. Kalau saudara membaca Alkitab,
Kadang-kadang mungkin agak bingung, ada kerajaan Israel, ada kerajaan Yehuda, ada kerajaan Israel Raya. Mungkin sedikit saya gambarkan. Pada awalnya itu Israel dipimpin oleh 3 orang raja yang memimpin kerajaan Israel Raya. Kerajaan Israel Raya. Rajanya cuma 3, pertama Saul, kedua Daud, ketiga Salomo. Setelah kerajaan Salomo, maka kerajaan Israel Raya itu terpecah menjadi 2. Satu itu kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda dipimpin oleh anak-anak Raja Daud. Salah satu kan Salomo tuh. Raja Daud anak keturunannya di kerajaan Yehuda. Satu lagi kerajaan Israel nggak pakai raya, gitu ya. Nah, kerajaan Israel ini bukan keturunan Raja Daud. Jadi kita konteksnya di kerajaan Israel, nggak pakai raya nih. Nah di situ kerajaan Israel ini Raja Ahab dari beberapa keturunannya termasuk Ahab ini mengajak bangsa Israel yang dipimpinnya, bukan Yehuda ya, itu percaya. Ini menyembah Baal atau berhala. Kemudian Allah menghukum kerajaan Israel ini yang dipimpin Raja Ahab, dan Allah menugaskan hamba Tuhan Nabi Elia, kasih tahu dia, gara-gara dia akan dihukum ini kerajaan Israel, tidak akan turun hujan bertahun-tahun. Saya percaya Elia tentu pasti tahu, waduh ini kalau misalnya nggak hujan terjadi apa Bapak Ibu? Kekeringan. Kalau kita kalau hujan pasti banjir gitu ya. Tapi Tuhan kemudian berkata kepada Elia, oke, kalau nggak turun hujan mungkin terjadi kekeringan. Kamu bersembunyi di tepi sungai Kerit. Nah, saya mempelajari dari ini kan Alkitab edisi studi ya. Ini Gembala, Bapak Teng, Bu Bram pasti punya. Kalau ada uang Bapak Ibu bisa beli ini, saudara ya. Nah, rupanya sungai Kerit ini itu anak cabang dari sungai Yordan, jadi nggak terlalu besar sebetulnya. Nah, Allah menempatkan Elia selama musim kering itu tidak hujan, itu di tepi. Udah kamu tinggal di tepi sungai Kerit. Saya akan pelihara hidupmu. Saya akan jamin hidupmu. Minimal kamu bisa minum dari sungai ini, airnya. Memang kalau era tahun 60, tahun 70 ya, kalau kayak David apa yang baru hidup sekarang nggak tahu. Dulu era 60, 70 kan 70 awal lah, 60, 90. Itu di sini kan itu air sawah gitu ya atau sungai itu bisa diminum. Masih bersih. Nah ini airnya masih bersih sungai. Kamu bisa minum situ. Kalau saya itu biasa. Yang dahsyatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bilang saya akan kirim, saya akan perintahkan, bahasa tegasnya. Burung gagak itu pagi dan sore membawa 1 roti, membawa 2 daging. Kalau roti sih kali burung gagak nggak doyan kali ya. Mau roti britok, roti lau, roti apalagi sekarang Jeko gitu, nggak doyan. Tapi kalau nama daging itu pasti burung gagak kan. Ya saya nggak tahu apakah Elia pernah membayangkan jangan-jangan tuh dagingnya kena ilernya burung gagak gitu. Tapi Elia positive thinking. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ketika Elia meresponi kemalangan yang dia alami, artinya gini. Selama hujan gak turun terjadi kekeringan di kerajaan Israel, aku akan pelihara engkau. Cukup kamu tinggal di tepi sungai Kerit. Nah, di situ aku akan pelihara, kamu bisa minum air di sungai itu, dan aku akan perintahkan nih burung gagak. Merespon kemalangan yang pertama, ketika kita punya ketaatan, kalau kembali ke Alkitab bukan ke laptop, dikatakan lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Artinya ada ketaatan. Setiap firman apapun, sabda Tuhan apapun, it is impossible. Sesuatu yang mustahil dibuat tidak mustahil, yang enggak mungkin menjadi mungkin ketika kita taat kepada Tuhan. Elia ketika menyampaikan kepada Ahab, sebagai orang cerdas dia pasti tahu, waduh kalau gue sampaikan pasti gue juga ngalamin nih masa-masa susah, kemalangan nih. Tapi perhatikan saudara, Bapa di sorga itu tetap pelihara, tetap lindungi dan berkata, aku akan pelihara engkau. Udah kamu cukup dah tinggal di tepi sungai Kerit ya, minum air itu aku akan perintahkan burung gagak. Tiap pagi dan sore ada roti dan daging. Ketika meresponi kemalangan ketaatan saudara, di situ terjadi mujizat.
miliki ketaatan. Ketika saudara mengalami masa sulit, penderitaan dan sebagainya, musibah, tetap taat saudara kepada ini firman Tuhan. Imani, maka di situ akan terjadi mujizat. Ini karena ada sakramen, saya akan perpendek saja gitu ya. Ada banyak kesaksian sebetulnya. Merespon yang kedua, saudara sekalian, coba kita melihat di dalam ayatnya yang ke-10a. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ayat 10 aja ya, saya baca ayat 10a. Sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Belum selesai masalah yang pertama, belum selesai terjadi kemalangan pertama ya saudara. Ketika kemudian Elia dengan tenang, dengan happy tinggal di tepi sungai Kerit, lama-lama kan sungai itu kering. Nah terjadi kemudian yang namanya air enggak ada, Elia kan haus. Ketika terjadi kemalangan yang kedua, Bapa di surga yang baik itu tahu. Dia tidak membiarkan anaknya terpapar. Pertama Elia punya ketaatan, dia merespon kesulitan, penderitaan, kemalangan dengan ketaatan. Yang kedua, ketika dia mendengar ayat 10a ini, tapi enggak berarti dari sore bilang, Elia saya akan memberikan ini ayat 10a. Ini kita bacakan di Alkitab aja gitu. Pasti Tuhan berkata, oke, kering sungai ya, kamu nggak bisa minum. Oke, sekarang kamu pergi ke kota Sarfat. Itu dari tepi sungai Kerit, dari sungai Kerit, tinggal di tepi. Itu kalau lihat di peta Alkitab, itu menuju Sarfat itu berapa bulan jalan kaki Bapak Ibu Saudara. Dari sungai Kerit ini Elia tuh udah haus, lapar, dia harus berjalan berbulan-bulan ke kota Sarfat. Ke atas saudara, itu daerah Syria, dari Israel itu sekarang ke Syria. Era 78-79 waktu saya SMA, saya pernah 2 kali ikut jalan kaki Bogor Jakarta dalam rangka Hari Pahlawan. Yang nama SMA gitu. Itu berangkat jam 5 sore dilepas sama Bupati Bogor, itu sampai Jakarta jam 4 pagi. Berapa jam ya? Jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 11 jam kami jalan dari Bogor Jakarta yang 60 km. Nggak kebayang ini dari tepi sungai Kerit menuju ke kota Sarfat. Tapi percaya saudara, ketika saya baca kitab, dalam perjalanan itu Tuhan tetap menyertai dan Tuhan tetap memberkati Elia. Dah kamu pergi ke kota Sarfat, ada janda, nanti janda itu akan pelihara. Berbulan dia jalan dengan penuh semangat. Nah, respon yang kedua ketika terjadi kemalangan, Elia punya semangat, dia tetap semangat. Ayo semangat. Dia jalan berbulan-bulan saudara sekalian. Saya aja waktu dari Gunung Sinai itu turun naik dan turun pas turunnya itu sekitar 5 jam jalan kaki dari Gunung Sinai, dari atas itu ya. Ketika kami selesai berdoa, kalau pertama berangkatnya saya setengah jalan naik onta, seumur hidup baru naik onta saudara. Baru naik onta ini yang pemandunya ngelepas lagi itu onta udah jalan-jalan udah saya tahu ke jurang saudara sekalian. Dia bilang, Mas help me, dia nggak ngerti kata Mas kali, please help me, it is onta. Dia cengkaring, aduh lu nggak ngerti maksud gimana gitu. Tapi atau menyertai setengah jalan, tapi ketika turun tuh dari atas jalan 5 jam saudara. Di tempat bagaimana Musa menembus sebentar waktu itu, satu anugerah saya dapat kesempatan ke sana. Ini jalan berbulan-bulan, tapi perhatikan Tuhan menyertai. Karena apa? Elia punya semangat. Sampai di sana dia ketemu janda. Pas dia lihat, ya ampun ini jandanya. Dia pikir ini janda kaya gitu. Waduh kok sepertinya, tapi tetap dia bilang, dia diberikan istilahnya penglihatan janda ini akan memelihara dia. Bu maaf, bisa minta air minum enggak? Ketika ibu ini
ini kan janda, saya bilang ibu aja gitu ya. Ketika ibu ini mendengar apa yang dikata Elia, ibu ini ambil air. Sebelum ibu ini sempat ambil air, kemudian Elia berkata lagi, Bu jangan lupa ya, tolong kasih saya ya roti satu dah. Kemudian perempuan ini nengok dan berkata, kalau bahasa kita, Pak mohon maaf Pak, ini tepung di tempayan saya cuma segenggam, ya minyaknya sedikit, saya mau masak ini tepung ini jadi roti. Dan ini hanya untuk saya dan anak saya. Besok saya nggak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi saya akan. Elia punya semangat di tengah kemalangan yang terjadi, penderitaan. Dia memberikan semangat kepada janda ini. Don't worry, be happy. Jangan takut Bu. Ibu olah saja. Ya, nanti setelah selesai olah, ibu kasih ke saya. Karena akan terjadi ketika ibu mengolah, tepung itu nggak akan habis. Minyak itu nggak akan habis. Selama tidak ada hujan, tidak akan pernah habis tepung dalam tempayan dan minyak itu. Jadi Elia di tengah penderitaan, dia punya semangat, dia memberikan semangat sehingga janda ini punya semangat menyemangati hidupnya yang sudah stres putus asa. Percaya pasti ibu ini kalau kita seperti janda ini tepung tinggal hari ini, besok makan apa gitu. Kalau ngomong nggak pernah apa kali kalau udah pulang ya, aduh gimana ngeliat anak nggak makan kayaknya gimana. Pasti orang tua ya, yang belum jadi orang tua nggak ngalamin gitu. Tapi nanti udah pasti tahu lah. Tapi ketika dia mendapat semangat dari Elia, wah dia semangat olah itu roti. Benar ketika dia bikin baru selesai satu, masih ada lagi tuh ya, terus dia bilang anak ini kasih buat bapak itu ya. Gitu. Di tengah penderitaan kita alami, kita belajar. Semangat yang Tuhan anugerahkan kita transfer, istilah transfer, maksudnya kita juga berikan kepada saudara-saudara kita yang hari-hari ini bisa jadi mengalami situasi yang kita nggak tahu, tapi lagi patah semangat. Minimal ketika kita memberikan semangat, entah dengan kata-kata, entah dengan SMS, dengan WhatsApp gitu ya, tetap semangat, jangan menyerah gitu ya, tetap semangat, jangan pernah menyerah gitu, jaga kesehatan. Minimal dia juga ada sesuatu. Kalau satu orang, kalau dua itu minimal ketika kita diberkati di tengah situasi kondisi yang mungkin kita juga mengalami kesulitan, kita juga bisa memberkati orang-orang. Elia saudara, dia punya semangat, dia berikan semangat itu kepada janda di kota Sarfat. Dia nggak bilang Tuhan udah saya bulan-bulan jalan begitu ketemu, ya ini bisa merawat saya, bisa melihara saya janda. Dia mengimani, makanya punya semangat. Saudara-saudara, semangat situasi apapun. Karena kalau kita baca Alkitab, Tuhan pernah bilang, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-sekali aku tidak akan pernah melupakan engkau. Imani dan amini. Harus punya semangat. Apalagi firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Aduh kalau punya semangat sudah rempong lah kita. Bahasa Arabnya rempong apa tuh? Apa ya pateng rempongnya? Ada Audi nggak apa udah rempongnya? Aduh. Saya mungkin berapa kali saya ngomong 3 minggu saya sudah saya kurang fit waktu itu. Pas 3 hari demam gitu, hari keempat 5 udah. Ya gue dianjurkan sama keluarga dokter ya, saya ke dokter periksa bapak demamnya bukan karena apa pak, tenang bukan. Masuk ini tensinya tinggi, jaga pak. Kalau enggak dua hal bisa terjadi, stroke, kalau enggak menyerang jantung. Ya udah. Saya telepon juga ke BPD, saya sebulan saya nggak ke BPD gitu. Sejahtera. Menyemangati juga. Artinya tengah situasi saya juga belajar menyemangati teman-teman yang ada beberapa yang kenal gitu ya. Wah, sehat ya Pak terus puji Tuhan. Ya sama-sama saling mendoakan. Kalau kita punya semangat, saudara, minimal semangat itu memberikan kekuatan dan juga memberkati siapa yang kita juga berikan. Oke, nggak lama-lama. Yang ketiga yang terakhir, saudara, kita baca ayat yang ke-22. Kita tentu di 1 Raja 17 ya, ayat 22 saya baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Jadi ketika perempuan atau janda di Sarfat ini, ibu ini kemudian mengolah karena punya semangat, karena diberikan semangat. Itu nggak habis-habis, sudah bisa memberi dia makan dan juga dia memberikan kepada Elia. Nah rupanya ibu ini punya anak. Nah satu saat anak ini sakit keras kata Alkitab sampai kemudian anak ini meninggal dunia.
Melihat kehidupan Elia, wah luar biasa nih Bapak. Imannya sama Allahnya. Kemudian ibu ini juga mulai ada sesuatu yang mentransfer hidup. Wah, dia mulai mungkin lihat Elia kalau pagi berdoa gitu ya. Orang Kristen itu dilihat dari itu saudara, kehidupan. Kemudian dia mulai mempercayai. Makanya ketika anaknya sakit dia bawa kepada Elia, Allahmu yang hidup gitu ya, pasti sanggup menolong saya. Elia berkata, sini. Tuhan akan menyembuhkan. Merespon kemalangan yang ketiga ketika Elia melihat situasi ibu ini, janda ini anaknya sakit sampai meninggal, maka Elia merespon kemalangan ketiga mengandalkan Tuhan. Enggak ada yang bisa diandalkan ketika Elia melihat anak ibu ini meninggal. Tapi Elia berkata, percaya sama Tuhan. Tuhan pasti bisa melakukan perkara besar. Kalau saya berkata Tuhan apapun yang terjadi, biarlah kehendak yang terjadi. Nah, ketika hari Jumat malam saya mendengar saudara Yopi sudah Tuhan panggil tugasnya selesai, saya bilang Tuhan izinkan hari Sabtu dan Minggu tidak hujan. Tolong kalau bisa Tuhan Sabtu Minggu tidak hujan. Tapi dalam terus ayat yang terakhir saya bilang, tetapi apapun yang terjadi, jadilah sesuai kehendak. Artinya ketika kita berkata jadilah sesuai itu kita mulai belajar mengandalkan Tuhan. Keterbatasan kita hanya bisa memohon, kita hanya bisa meminta, tapi otoritas itu kuasa yang di atas. Makanya dalam doa Bapa kami kan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Mungkin kita sering kali ya, bukan kadang-kadang ya, sering gitu ya. Pokoknya Tuhan harus, pokoknya Tuhan, kalau enggak, awas saya enggak ke gereja lagi, saya enggak doa lagi. Enggak gitu kali saudara sekalian ya, karena dalam doa Bapa kami diajarkan, jadilah sesuai. Makanya Yesus detik-detik terakhir berkata, kalau boleh cawan ini berlalu, saya nggak mau disalib nih, kalau bisa mujizat terjadi, saya kemudian malaikat datang saya dilepas. Tapi biar kehendak-Mu Bapa sesuai rencana. Artinya benar ya terjadi ya, saya berdoa kalau bisa Sabtu Minggu Tuhan izinkan, tapi jadi kehendak. Mengandalkan Tuhan, kemudian Eli bilang mana anaknya? Kita cari Tuhan. Dialah pencipta langit dan bumi, dokter dan seluruh dokter, mari. Artinya walaupun ada situasi yang berhubungan medis, tidak ada salahnya. Kadang-kadang saya juga kontak sama dokter Lena, sama dokter Stefani beberapa lalu ya, karena ada rencana mau vaksin gitu ya. Entah gimana dok, ini kali takut udah nggak ini ya. Ya banyak kali ya, tapi bisa janjian lah kalau kita kenal gitu kan. Oh gitu ya. Ada hal yang perlu memang tidak ada salah ya, tapi ketika sesuatu terjadi udah memang harus itu haknya Tuhan. Biarlah kita seperti Elia belajar mengandalkan Tuhan. Ketika Elia kemudian melihat ibu ini punya iman, dibawa anak taruh, mari kita berdoa. Elia berdoa mengandalkan Tuhan. Maka Alkitab berkata saudara sekalian, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikan kepada ibu. Artinya gini, ini anakmu, ia sudah hidup. Jadi merespon kemalangan pertama ketaatan, kedua apa tadi? Punya semangat, tetap semangat. Ketiga apa? Andalkan Tuhan. Tiga-tiganya terjadi mujizat. Mujizat kan? Yang pertama apa? Ketika letak, mujizatnya apa? Itu burung kak. Kalau cuma air sih, mungkin itu juga sebenarnya setelah berkat luar biasa. Tapi kalau bawa daging gitu ya, aduh. Dan pernah membayangkan ada iler burung gagak, saudara. Tuhan pasti udah tahu hal itulah. Minimal mulutnya burung gagak di apa namanya ilernya itu udah diantisipasi lah begitu. Seperti kalau Daniel ketika masuk lubang singa juga terjadi mujizat, Tuhan mengirim malaikat mulutnya singa. Kadang-kadang situasi yang cukup bikin menakutkan, situasi yang sangat kritis, di situ akan terjadi mujizat ketika kita punya ketaatan, punya semangat, kita andalkan Tuhan. Tuhan izinkan Daniel menerima mujizat justru dalam situasi yang sangat. Sadrak, Mesak, Abednego dibakar di dapur api. Dapur api gimana tuh bayangin, itu 7 kali lebih panas. Justru ada mujizat karena apa? Punya ketaatan, semangat. Buktinya apa? Nyanyi mereka kan bertiga gitu kan, sampai
Raja Nebukadnezar, loh yang dijeblosin 3 kenapa ada 4? 4 itu malaikat. Kalau saudara sedang punya ketaatan, pegang teguh firman Tuhan, punya semangat, jangan berharap dan andalkan manusia. Ya nggak ada yang ngasih semangat sama gua, nggak usah. Kita menyemangati diri dengan andalan Tuhan. Saya percaya ketika punya semangat mengandalkan Tuhan, soal mujizat jangan pernah kita ragukan. Tapi ingat, jangan pernah ketika ada masalah kita harus mengeluh. Bisa jadi masalah itu di dalamnya ada mujizat yang Tuhan anugerahkan kalau kita punya ketiga-tiga. Berbagai setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktikkannya. Amin. Mari kita bagi pendiri saudara sekalian. Satu pujian, terkadang kita merasa, terkadang jangan pernah sering, ya. Terkadang kita merasa, jangan sering. Kita akan persiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Tundukkan kepala sebagai rasa hormat. Kemalangan apa, kesulitan, kesusahan apa pun yang dapat saudara alami, miliki ketaatan, punya semangat, andalkan Tuhan.
saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara bisa angkat tangan. Dan hari Tuhan akan turun tangan sama saudara. Nyanyikan lagu ini satu kali lagi, refnya saja. Dia mengerti, dia peduli dengan saya dan keluarga saya, dengan usaha saya. Hari ini dia akan melawat. Dia mengerti. Setiap tangan-tangan yang terangkat, mungkin mereka seperti Elia, mungkin mereka seperti Janus di Sarfat. Mereka mengimani hari ini pasang tidak pernah berubah untuk memberikan pertolongan. Sebabnya dengan ibadah berdoa dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, terima berkat. Dalam nama Yesus, terima perlindungan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan melindungi saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau sudah melawat setiap tangan-tangan yang terangkat. Karena ketika kami angkat tangan, Engkau pasti turun tangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang sudah diberkati. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan berkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan dulu yang penuh kuasa. Silakan duduk. Nah, hari kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang Ibu Gembala dengan Bapak Ateng untuk kita sama-sama melayani. Dan bagi yang belum dibaptis, tentunya kita juga harus bersabar untuk menerima ini. Tapi meyakini bahwa Tuhan juga akan tetap untuk menyertai kita. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya sudah mempersiapkan diri untuk menerima sakramen ini, mengimani dan mengamini bahwa ketika kita menerima ini maka ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan akan anugerahkan pada kita. Mari kembali kita mengandalkan Tuhan, menghormati Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Dan terimalah perjamuan dengan penuh ungkapan syukur. Dia Yesus telah mati bagiku.
kita dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara mempersiapkan perjamuan ini, saudara-saudara bisa membuka cawannya, jangan sampai salah. Nah, kita akan mulai untuk mengangkat roti di atas tangan kanan kita. Ketika kita angkat ini kan kita mengandalkan Tuhan, berserah sama Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Dan sesudah demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami, terima kasih untuk pesan-Mu hari ini. Kalau kami kurang taat, ampuni dosa kami. Kalau kami sering komplain, marah-marah, kami kadang-kadang memadamkan roh, tidak punya semangat, menganggap Engkau itu tidak boleh pada kami, ampuni kami. Kalau kami juga sering mengandalkan orang lain, mengandalkan kemampuan kami yang terbatas, ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Terima kasih pesan-Mu. Hari ini kami akan memperbaiki untuk lebih taat, punya semangat, selalu mengandalkan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sakramenen perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, mengimani dan mengamini Engkau sudah melawat kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yang sudah diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berdoa bagi yang berulang tahun, saya akan tangkap. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, saya harus menginformasikan, mungkin selama ini ada yang sudah menunggu, ini Bapak Gembala gimana arahannya, terutama mengenai vaksin. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, kalau saudara sekalian memang mengikuti vaksin. Dari sinode sudah mengkaji dari segi Alkitabnya dan sebagainya, dan pemerintah juga memberikan bahwa kita percaya Sinovac ini yang terbaik. Jadi silakan sudah divaksin. Saya pun sudah ada jadwal untuk mengikuti. Sebetulnya waktu kemarin ya, ketika tokoh-tokoh agama itu, saya mendapat 3 jatah dari tokoh agama, 1 kemudian dari dosen seminari. Di sini juga saya dapat saudara, tapi saya tidak ambil itu. Saya bilang kasih kesempatan orang lain. Karena saya sudah terima. Pertama tokoh agama, tapi ketika itu kan terjadi agak ruwet ya. Karena memang waktu itu yang terdaftar saja, tapi yang nggak terdaftar rupanya oleh panitia divaksin. Akhirnya ya terjadi kerumunan yang banyak. Gitu. Lansia juga yang sudah terdaftar di kelurahan, tapi rupanya
karena di situ panitia yang tidak divaksin juga ya pakai SMS WA berantai banyak. Dan dari GBI dan PGBI mengambil keputusan kita akan secara perwil saja. Nah itu saja. Tapi saya akhirnya kemungkinan itu nanti Ibu Gembala yang terima, saya dari yang lain untuk menerima vaksin ini. Baik itu saja. Jadi jangan ragu untuk menerima vaksin sekalian. Dengan catatan berdoa, punya semangat ya supaya kita tetap punya iman, ada imun, kita aman. Baik, saya akan mengundang saudara sekalian yang berulang tahun untuk berdiri dulu ya. Saya akan ada Mas Daud. Silakan yang berdiri mungkin supaya menyingkat waktu saya tidak sebut kali ya. Mari yang berulang tahun Februari dan Maret karena waktu Februari dulu Mas Daud. Nah, ini yang bulan Februari karena kemarin kita online. Hanya Meldiana yang tanggalannya ulang tahun 5 tahun sekali ya. Iya. Ya, yang Maret ini itu ada kembaran saya di sana. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bagi yang berulang tahun pada hari ini ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan arahkan tangan kanan kita dan kita akan berdoa bagi mereka. Bapa yang baik yang mengasihi kami, dengan rendah hati kami datang kepadamu karena bulan Februari dan Maret ada sukacita rekan-rekan kami telah Engkau tambahkan usianya. Dan hari ini dengan iman kami berdoa untuk seluruh yang ulang tahun. Siapapun mereka, apapun posisi mereka, yang kami tahu dan percaya Engkau menyertai memberkati mereka. Itu sebabnya kami bersama-sama dengan iman berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kirim malaikat menjaga, melindungi rumah mereka, rumah tangga mereka. Anugerahkan kesehatan yang prima, berkati seluruh aspek kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menyerahkan mereka dalam tangan. Penyertaan-Mu selalu ada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Kita nyanyi satu pujian. Panjang umurnya, panjang umurnya. Nanti pulang ada sesuatu yang Bapak Ibu harus ambil. Terima ya, kita sudah siapkan untuk kado atau sesuatu yang Tuhan berikan kepada yang setiap ulang. Tolong jangan sampai nggak diambil ya. Kemudian yang kedua, saya juga berterima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang setia mengembalikan persepuluhan lewat transfer bank, yang saudara yang juga setia walaupun ibadah online gitu ya. Pak Gembala ini kolektor bulan Februari luar biasa gitu. Gembala ini sesi pembangunan ada saudara ya. Dan sebabnya saya berterima kasih saudara karena walaupun ibadah online tetap memberikan sesuatu Tuhan, walaupun kita tidak pernah, kalau di gereja lain kan di YouTube-nya bisa transfer ke link ini gitu ya, kalau kita enggak gitu. Artinya bagaimana saudara diberkati sudah bisa mengembalikan sebagainya. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Yang ketiga, staf gereja akan mengadakan rapat kerja tanggal 11. Doakan supaya rapat kerja ini juga berjalan dengan aman, dengan baik, sudah sesuai dengan SOP protokoler. Jadi karena kita situasi begini, paling kita hanya 3 jam saja untuk rapat kerja kita. Hanya poin-poin penting yang bisa kita sampaikan. Jadi tanggal 11 hari apa ya? Hari Kamis itu ada raker. Ya, saya terima kasih untuk respon seluruh staf gereja. Karena mungkin tanggal itu ada sesuatu yang tanggal merah nih gitu ya. Saya juga sebenarnya pengen gitu ya, karena satu hari gitu ya, dipikir ya udah kita harus meminta Tuhan, mungkin siangnya bisa kita jalan dulu. Nah itu saja, doakan supaya semua berjalan lancar. Terima kasih untuk saudara yang mendukung satu sama lain, yang mungkin di waktu saya kemarin kurang betul sebelum doa. Terima kasih
Doakan terus bagi saudara kita yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan sakit pasarmu. Doakan juga untuk rekan-rekan yang Bapak Ibu kita sudah lansia ya. Juga Ibu Adi, Ibu Lewi, dan Ibu Hari Cahyono yang juga ada gitu ya. Siapapun kita doakan. Dan yang terakhir, sekali lagi atas nama Jemaat Gembira Wijaya kami terus menanggungan dengan dipanggil pulangnya Saudara Yopi, rumahnya susah di sana. Keluarga besar Pak Tony, kami berdoa Bapak keluarga diberikan kekuatan, diberikan penghiburan. Ya mungkin yang belum bisa kemarin hadir hari ini bisa bertemu ada Pak Tony, ada juga Bapak Budi Kurniawan, kita tertua juga hari ini hadir ibadah, sehingga hadir ya. Karena besok katanya akan pulang ya Pak Budi ya. Selamat jalan sampai di rumah dengan selamat. Sampaikan salam kami untuk keluarga, istri dan anak-anak. Itu saja, tetap semangat karena Tuhan ada bersama kita. Mari kita tutup dalam doa, kita bangkit berdiri. Sebab Kau besar. Nanti setelah ini saudara bisa memberikan persembahan di depan ya. Kasih dan kuasa-Mu tidak berubah, baik sejak zaman Elia kami percaya sampai sekarang kuasa dan mujizat itu masih ada dan terjadi. Itu sebabnya kembali kami bulatkan tekad hidup lebih taat kepadamu. Kami punya semangat dan selalu mengandalkan-Mu. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini, semua yang melayani hari ini Tuhan, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus, menjadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, semakin berhasil di dalam Engkau. Segala aspek kehidupannya Tuhan memberkati. Mari hari ini juga Tuhan, Engkau berkati untuk seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ibadah di gereja maupun mereka yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, mereka yang setia mengembalikan persepuluhan, mereka yang telah memberi bahkan yang juga belum bisa memberi, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap langit terbuka, berkat Engkau curahkan melimpah dalam hidup mereka, berkat jasmani, berkat rohani. Dan hari ini Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sedang menghadapi kesulitan, mereka yang sedang sakit. Mari Tuhan, siapapun yang sakit, baik Bapak Sarmu atau siapapun, hari ini kami mengandalkan-Mu. Yang sakit hari ini kami dukung dalam doa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu melawat, menjamah, dan hari ini terjadi kesembuhan ilahi. Yang susah Tuhan hibur, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang sudah pensiun Tuhan tetap berkati, bahkan yang punya problem berat Tuhan buka jalan, berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami juga terus kami dukung doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya NKRI aman di dalam perlindungan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Keluarga besar Bapak Tony, kami juga dukung doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan, berikan penghiburan. Satu kali kelak pasti berjumpa kembali dengan rekan kami Yobi Kurniawan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Hanya Engkau yang sempurna menyempurnakan doa ini dan berkenan kepada memberkati kami.
Dalam nama Tuhan Yesus, malah kami yang agung, kami tutup ibadah hari. Haleluya. Mari jemaat kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa